Shalom kasih Kristus. Sudahkah selama beberapa hari ini kita belajar mengatakan sesuatu yang baik dan benar? Ingatlah senantiasa apa yang kita perkatakan dapat membangun dan menjadi berkat. Mari tetap melekat dalam Tuhan melalui renungan hari ini, agar kita menjadi pribadi yang patuh terhadap teguran firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa, terima kasih kembali kami hari ini diberikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang kudus mengurapi kami semua, agar firman yang disampaikan membawa kami dalam pengertian yang benar, sehingga kami memiliki perkataan-perkataan yang menjadikan berkat bagi orang lain. Bahkan ketika kami mendengar firman-Mu, bahkan menegur kami untuk kami bisa patuh terhadap teguran kebenaran firman-Mu, Tuhan. Pimpin kami senantiasa untuk mematuhi kebenaran-Mu, Tuhan. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema patuh terhadap teguran, terdapat dalam Amsal 29 ayat pertama. Siapa bersitegang leher walaupun telah mendapat teguran akan sekonyong-konyong diremukan tanpa dapat dipulihkan lagi. Ada pepatah mengatakan diam itu emas. Pepatah ini memiliki banyak makna. Selama ini orang-orang pendiam sering mendapat stigma, kurang semangat dalam menjalani hidup, tidak punya gairah dan motivasi dalam hidup, hingga dianggap tidak punya pendirian dan dianggap bodoh. Padahal dalam diam kita juga bisa mendapatkan hal positif. Mereka yang lebih senang diam bisa jadi karena berhati-hati dalam ucapan agar tidak menyakiti sesama. Saat kita diam, kita bisa mendengar lebih banyak. Banyak mendengar bukan berarti tidak bicara sama sekali. Justru dengan kita sering mendengar, maka argumen yang kita katakan pastilah berasal dari masukan banyak pemikiran dan sudut pandang yang kita dengar. Mendengarkan nasihat mendatangkan kebaikan, terlebih nasihat orang tua atau orang yang memiliki pengalaman lebih dari kita. Nasihat merupakan teguran yang mendatangkan hal yang positif. Teguran sesungguhnya mengarahkan hidup kita untuk menjadi semakin lebih baik, terlebih saat Tuhan melakukan teguran. Sayangnya banyak orang menyepelekan teguran Tuhan dan seringkali dianggap enteng. Kalau kita melihat dalam Alkitab, teguran sebenarnya ditujukan kepada orang-orang yang suka membantah, suka melawan, kerap membandal, bersikap memberontak. Sikap seperti ini dalam Amsal 29 ayat 1 disebut bersitegang leher atau mengeraskan leher, yakni suka memaksakan opini atau kehendak, bereaksi berlebihan atau melawan arus hingga memberontak. Ayat bacaan hari ini memberikan peringatan yang tegas dan keras kepada orang-orang yang biasa bersitegang leher, mengeraskan lehernya terhadap ketetapan Tuhan. Sebagian orang suka menunda-nunda untuk mematuhi perintah Tuhan. Meski tanda-tanda peringatan bahkan teguran keras sudah terima dari Tuhan, tetapi selalu saja ada alasan yang dikemukakan. Kekasih Kristus, jangan biarkan pikiran kita dapat sesukanya mengatur kapan kita ingin bertobat dan dengan seenaknya mengabaikan teguran Tuhan serta hidup sesuka diri sendiri dalam mematuhi perintah Tuhan. Berhati-hatilah apabila pemikiran seperti itu masih ada pada kita, sebab firman Tuhan hari ini berkata bahwa siapa bersitegang leher walaupun telah mendapat teguran, suatu ketika akan sekonyong-konyong diremukan tanpa dapat dipulihkan lagi. Jadi patuhlah terhadap teguran. Ketika kita mendapat teguran lalu memilih untuk mengeraskan leher kita, mengabaikan teguran itu dan terus melanjutkan perbuatan-perbuatan yang melenceng dari firman Tuhan, yang terjadi adalah pengerasan yang menjalar ke hati dan kepala. Hal ini membuat hati dan kepala kita tidak lagi dapat mendengar suara Tuhan memanggil, mengingatkan, dan menegur kita. Kekasih Kristus, bila kita mengabaikan teguran Tuhan, akan mudah kita disesatkan, sehingga hal-hal jahat menjadi sesuatu yang terbiasa dilakukan, bahkan hidupnya akan terus bertambah jahat.
Tidak ada lagi kontrol dan kepekaan terhadap jebakan dosa. Orang yang terbiasa sesat akan semakin sesat, saling menyesatkan dan disesatkan, dan kemudian akan saling membinasakan satu sama lain. Jangan biarkan semuanya itu terus berakar sehingga sulit untuk dicabut. Mari, selagi kesempatan masih ada, jaga kepekaan dengan tidak bersitegang leher. Mari kelembutan hati dan patulah terhadap teguran sesegera mungkin. Kita lakukan pertobatan dan taatlah terhadap perintah Tuhan. Ada saatnya ketika teguran yang terus dilanggar tidak lagi bisa dipulihkan. Ada saatnya kesempatan habis. Pintu kesempatan untuk bertobat sudah habis. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita agar jangan berlambat-lambat untuk taat, melainkan kita harus segera membenahi diri, kembali kepada jalan Tuhan, agar jangan sampai dihancurkan sedemikian rupa sehingga tidak bisa dipulihkan lagi. Patuh terhadap teguran menjadi hal yang sangat penting. Kekasih Kristus, jadikan hidup kita untuk lebih bermakna. Membangun pribadi bermakna dimulai dari pribadi kita. Kita berdoa, Bapa yang baik, terima kasih buat firman Tuhan hari ini. Biarlah kami belajar untuk patuh terhadap teguran terhadap firman Tuhan, maupun orang-orang yang mengasihi kami Tuhan. Kami percaya bahwa teguran yang disampaikan membuat dan mengarahkan kehidupan kami untuk menjadi semakin baik, semakin yang terus berfungsi dalam kebenaran dan hidup dalam benar-benar seperti apa yang Tuhan inginkan. Ini yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan sekali berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengedahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi. Di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.